pertama kemarin tentang basmalah kemarin gitu. Jadi eh oh ya ini baru direcord ya. Alhamdulillah. Oke, banyak banyak aspek dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang belum kita bahas waktu di surat Al-Fatihah ayat pertama kemarin, yang insya Allah bakal kita bahas di pertemuan kali ini. Sebelumnya saya sempat ngasih PPT juga di grup ya kan. Mungkin teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau sambil lihat-lihat materi kali ini boleh boleh banget, dan saya kasih teaser sedikit ya. Kalau film kan biasanya ada teaser gitu ya. Teasernya kali ini saya tuh pernah pernah ini ya, pernah baca dari tafsirnya Syekh Asy'arawi. Beliau adalah ulama dari Al-Azhar gitu, yang sangat-sangat terkenal di kalangan akademisi, di kalangan orang-orang yang belajar di Timur Tengah dan agama Islam. Beliau pernah bilang bahwa kata rohmah, kata ar-Rahman, dan kata ar-Rahim itu berasal dari kata yang sama dengan rohim atau rahim ibu gitu. Terus apa artinya gitu loh? Apa artinya ketika Rahman dan Rahim itu berasal dari kata yang sama dengan rahim ibu? Nah, kali ini di pekan ini insya Allah kita akan bahas tentang hal itu. Oke, pertama, nah seperti biasa ya kan, biar lebih jelas di awal saya kasih tentang kerangka materi kali ini ada 3 part. Yang pertama kita ngebahas asal kata ar-Rahmah, asal usul kata ar-Rahmah, ya kan, Rahmah, asal usul kata Rahman dan Rahim. Kemudian part kedua kita ngebahas tentang kenapa sih diulang lagi gitu loh. Kan Ar-Rahman Ar-Rahim udah ada ya di ayat pertama Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Terus kenapa perlu diulang di ayat ketiga? Nah itu yang part kedua. Menarik kan? Kemudian yang part ketiga kita ngebahas ya faidah-faidah tambahan, hadis-hadis seputar Asmaul Husna dan lain sebagainya. Part pertama kita ngebahas asal kata Ar-Rahman. Menurut Ibnu Faris dalam Mu'jam Maqayisul Lughah. Jadi Maqayisul Lughah ini adalah kamus berbahasa Arab ya. Kamus tentang kata-kata bahasa Arab yang sering jadi rujukan eh, orang-orang yang belajar bahasa Arab, orang-orang yang belajar agama Islam. Karena apa? Karena di kamus ini tuh dikupas, kalau misalnya ngebahas sebuah kata ya, misalnya kata rohima, itu dikupas sampai ke akar-akarnya. Dicari nih, akar kata rohima ini ada apa aja? Ada rohman, ada rohim, ada rohmah, ada rahim ibu, ada rahim silaturahim, dan lain sebagainya. Nah ini cuplikannya sedikit ya. Menurut Ibnu Faris, kata roha, ma, ro, ha, dan mim adalah satu asal kata yang menunjukkan kelembutan, kasih, dan belas kasih. Dikatakan dari itu rahimahu, yarhamuhu apabila ia merasa lembut kepadanya dan menyayanginya. Kalau kita misalnya di kampus di Al-Qasim waktu itu ya, kita bilang Duktur rahimahu gitu. Pak dosen itu rahimahu, menyayanginya gitu loh. Maksudnya menyayanginya, ngasih nilai yang bagus, ujiannya dikasih soal yang oke lah gitu, nggak terlalu killer kayak gitu. Terus kata rohim, maksudnya adalah rahim ibu, yang berarti juga hubungan kekerabatan, silaturahim ya kan. Rahim ini artinya kekerabatan, bisa juga berarti rahim ibu, ya kan. Kemudian rahim perempuan dinamakan rahim dari makna ini, yaitu makna kelembutan, kasih kasih sayang dan belas kasih. Kenapa dinamain rahim dalam bahasa Arab ya? Karena dari rahim itulah ada anak yang disayangi dan dikasihani gitu. Itu kata eh, Ibnu Faris dalam Mu'jam, dalam kamus Maqayisul Lughah. Jadi kata Rahman, Rahim, Rohmah gitu kan, itu punya asal kata yang sama dengan Rahim, rahim ibu, kayak gitu. Kemudian ditambahkan oleh Zainuddin Ar-Razi dalam kamus yang lain, Mukhtar As-Sohah. Kata Ar-Rahmah artinya kelembutan dan kasih sayang. Dan Ar-Rahim bermakna kekerabatan, sedangkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua nama yang diambil dari rahmat. Keduanya bermakna satu makna gitu. Jadi sama-sama berarti kelembutan dan kasih sayang. Ar-Rahman, ini sedikit tambahan juga, Ar-Rahman adalah nama yang khusus bagi Allah Ta'ala. Tidak boleh selainnya dinamai dengannya. Jadi nggak boleh kita nyebut bahwa orang ini Rahman gitu. Ya, kalau namanya Rahman ya nggak apa-apa. Tapi kita nggak boleh ngasih sifat ke orang itu sebagai dia tuh Ar-Rahman. Maksudnya yang maha pengasih kayak gitu. Tidakkah kau melihat bahwa Allah berfirman, ini kata Ar-Razi ya, Qul Allah wa Rahman, ya kan? Berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Nah, di sini Allah menyamakan nama Allah dengan nama Ar-Rahman, ya kan? Yang mana berarti Ar-Rahman itu hanya khusus untuk Allah. Beda dengan Ar-Rahim. Nah, ini di dalam tafsir Ibnu Atiyah dan tafsir Abu Hayyan,
disebutkan bahwa sifat Ar-Rahman itu khusus untuk Allah, sedangkan Ar-Rahim bisa dipakai untuk selain Allah. Contohnya apa? Kami ini kalau kalau di kampus ya, kita bilang, gimana nih, misalnya kita habis ngambil matkul ini kan, matkul A, misalnya matkul tentang tafsir tematik atau tafsir maudhu'i gitu kan. Siapa dosennya? Oh ini, Dokter Solah gitu kan. Gimana beliau gitu kalau ngajar gitu kan, kalau ngasih nilai, kalau ujian gimana gitu kan. Terus dijawab sama temen yang lain, huwa rahim gitu. Huwa rahim. Dia tuh penuh kasih sayang, bukan artinya mengambil sifat dari Allah ya yang Maha Penyayang ya kan, tapi maksudnya adalah rahim ini bisa dipakai untuk Allah, untuk manusia. Sedangkan Rahman hanya dipakai untuk Allah. Karena apa? Karena kata Rahman maknanya lebih luas, seperti yang kita bahas di ayat pertama Al-Fatihah. Rahman ini berarti dia tuh menyayangi semua orang, mukmin, kafir, semuanya. Sedangkan Ar-Rahim itu untuk mumin aja. Jadi kayak pilih-pilih gitu. Nah, manusia sepenyayang-penyayang manusia pasti nggak bisa penyayang Allah ya kan. Makanya kita cuma terbatas sampai rohim aja, nggak sampai rohman. Semoga kebayang ya tentang itu. Nah ini jadi kita pun kalau dalam apa ya ketika kuliah gitu loh, kita biasa nyebut dokter rohim gitu kan. Dokter ini baiklah gitu loh, kasih sayang ketika ngasih nilai, ngasih ujian, dan ketika tugas juga kita dikasihi gitu loh, nggak dikasih yang susah-susah gitu. Jadi pemakaian rohim ini bisa untuk manusia juga. Nah ini menurut para mufasir dan para ahli bahasa. Kemudian masih tentang asal kata rohmah. Nah ini yang sempat saya bahas di awal tentang Syekh Asy'arawi gitu kan. Yang mana beliau ini jadi salah satu apa ya? eh, Salah satu alasan kenapa saya ngasih tentang materi kali ini gitu. Kan tadinya bisa di-skip ya. Kita langsung ke ayat yang keempat Maliki Yaumiddin. Tapi saya pengen bahas tentang ayat ketiga ini karena perkataannya Imam Syarawi ini. Kata beliau, panjang ya sebenarnya perkataannya tuh. Nah, coba kita bahas satu-satu. Kata beliau, kata Imam Syarawi, Ar-Rahmah, Ar-Rahim, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim, di tiga kata itu berasal dari kata yang sama dengan rahim ibu, yaitu tempat tempat janin di dalam perut ibu. Tempat itu adalah tempat yang di dalamnya seorang bayi itu memperoleh rezeki tanpa daya dan kekuatan, ya kan? Dia diem aja, bayi diem aja, tapi dapat makanan, ya kan? Dan ia menemukan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya dengan mudah. Lihatlah bagaimana kasih sayang, ini kata Imam Syarawi, lihatlah bagaimana kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya, kelembutannya kepadanya, pemaafannya terhadap kesalahannya, dan kegembiraannya atas kembalinya kepada dirinya. Maksudnya kalau misalnya anaknya merantau, terus anaknya pulang, pasti ibunya kan seneng banget ya kan. Begitu juga dengan Allah gitu loh. Allah seneng banget kalau kita kembali gitu loh. Kita habis maksiat misalnya, manusia pasti melakukan dosa, maksiat ya kan. Manusiawi lah. Tapi kita terus kembali bertaubat kepada Allah. Nah itu Allah seneng banget ketika kita kembali. Sama seperti halnya ibu yang seneng ketika anaknya kembali dari perantauan. Kayak gitu. Ini kata Imam Asy'arawi, ya kan. Lalu di sini sempat disebutin nih, tempat itu adalah tempat yang di dalamnya ia memperoleh rezeki tanpa daya dan kekuatan, ya kan. Di sini saya jadi kepikiran kisah Imam Syafi'i dan Imam Malik. Mungkin teman-teman juga ada yang tahu ya. Pada suatu waktu Imam Malik ini kan gurunya Imam Syafi'i ya. Mereka lagi bertemu lah, diskusi. Kata Imam Malik, kita itu nggak perlu berusaha. Ini bahasa simpelnya. Kita tuh nggak perlu berusaha. Allah udah ngejamin rezeki kita. Mau kita diem di rumah pun, Allah udah ngasih rezeki kita. Imam Syafi'i nggak setuju. Imam Syafi'i bilang kita tuh harus berusaha. Harus al-akhdhu bil asbab. Kita harus berusaha biar Allah itu ngasih rezeki kita. Jadi ada dua pendapat nih. Imam Malik bilang kita diem di rumah pun Allah tetap ngasih rezeki. Imam Syafi'i bilang kita harus keluar rumah untuk dapat rezeki. Harus kerja ya kan. Lalu ya udah karena mereka ini sama-sama ulama ya kan saling menghormati pendapat satu sama lain. Dan Imam Malik juga ngambil dalil dari salah satu hadis yang mana kurang lebih artinya kamu bertawakallah sebaik-baiknya tawakal, maka Allah akan mengurus rezekimu. Intinya gitu. Nah, singkat cerita, Imam Syafi'i suatu waktu ngelihat ada orang yang lagi metik anggur, dibantuin sama Imam Syafi'i kan metik anggurnya. Habis itu Imam Syafi'i dapat hadiah gitu kan karena habis ngebantuin dikasih tuh hadiah anggur sama orang yang panen anggur itu. Kemudian Imam Syafi'i datang ke rumahnya Imam Malik, ke rumah gurunya, ya kan. Datang, ya kan, ngasih tuh anggur, disuguhin kan sebagai hadiah lah untuk gurunya, untuk Imam Malik. Di situ Imam Malik bilang, lihat, hari ini saya hanya mengajar saja di rumah. Saya nggak keluar rumah. Tapi Allah kasih rezeki anggur ini lewat engkau. Itu kata Imam Malik, ya kan. Lalu disitulah.
cerdiknya Imam Malik dan Imam Syafi'i gitu. Jadi ketika mereka berdebat, mereka saling menghormati dan sama-sama punya pendapat yang kuat gitu. Jadi emang eh, ada yang bilang kita tuh perlu keluar rumah ya kan untuk dapat rezeki. Ada yang bilang kita dalam rumah pun ya kita dapat rezeki gitu. Allah udah ngejamin rezeki kita. Cuman ya kita sebagai manusia tentunya ya kita tetap harus berusaha ya kan. Imam Malik pun mungkin kalau misalnya beliau nggak berusaha untuk apa ya belajar sampai menjadi gurunya Imam Syafi'i ya mungkin nggak dapat anggur itu juga ya kan kalau kita pikir-pikir gitu. Maksudnya yang poinnya adalah ini penjelasan dari kalimat bahwa bayi di dalam rahim ibu itu memperoleh rezeki tanpa daya dan kekuatan. Jadi kalaupun misalnya kita katakanlah kita sedang di dalam rumah gitu kan, kita nggak punya daya, nggak punya kekuatan, lagi sakit atau apa gitu kan, nggak ada orang yang ngebantu kita nggak bisa keluar. Insya Allah Allah tetap ngejamin rezeki kita. Gitu maksud dari perkataan Imam Asy'arawi ini. Gitu. Terus dilanjut lagi sama beliau. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Anar Rahman khalaqtur rahim wa syaqaqtu laha ismam min ismi. Faman wasalaha wasaltuh, faman qata'aha batattuh. Aku adalah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Aku menciptakan rahim. Ini ada yang mengartikan bisa berarti rahim ibu atau bisa mengartikan tali kekerabatan, maksudnya silaturahim. Kemudian Allah melanjutkan dalam hadis qudsi, dan aku mengambil untuknya nama dari namaku, maksudnya dari kata rahim ini. Maka siapa yang menyambungnya, menyambung silaturahim, aku akan menyambungnya, menyambung kasih sayangku kepadanya. Dan barang siapa yang memutuskan silaturahim, aku akan memutusnya, memutus kasih sayangku kepadanya. Gitu. Ini maksud eh, apa ya? Untuk sebagai dalil dari penafsiran Imam Sya'rawi dari kata Ar-Rahmanir Rahim. Gitu. Kenapa berasal dari kata yang sama dengan rahim ibu? Imam Syarawi melihat hadis ini gitu bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Khalaqtur rahim," aku menciptakan rahim gitu. Dilanjutkan oleh Imam Syarawi, Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar kita selalu ingat bahwa Dia penuh kasih kepada kita, memberi kita rezeki dan membuka pintu taubat. Kita berbuat maksiat, namun Dia tidak segera menghukum kita dengan dosa-dosa kita, ya kan? Allah tetap ngasih kita kesempatan untuk bertaubat, nggak langsung ngasih azab kita. Kemudian Allah tidak menjauhkan kita dari nikmat-nikmatnya dan tidak membinasakan kita karena perbuatan kita. Bayangin kalau misalnya Allah nggak kasih sayang ke kita buat dosa sedikit pun Allah kasih azab. Allah kasih azab, Allah kasih balasan karena perbuatan kita. Tapi enggak, Allah tetap ngasih kita kesempatan untuk bertaubat, ya kan? Untuk tetap mendekat kepadanya. Ya kayak seorang ibu lah, ya kan? Walaupun anaknya mungkin nakal gitu kan, tapi ibunya tetap ngasih, tetap nunggu apa namanya anaknya balik ke rumah gitu. Senakal-nakalnya juga ibunya tetap tetap sayang kayak gitu lah. Ini maksud dari perkataan Imam Syarawi. Dilanjutkan lagi yang terakhir, bagian terakhirnya dari perkataan beliau, oleh sebab itu, kita memulai bacaan Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim, agar kita senantiasa mengingat pintu-pintu rahmat yang selalu terbuka bagi kita. Ibaratnya, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita angkat tangan kita ke langit dan berkata, Ya Rob, rahmatmu, maafkan dosa-dosa kami dan keburukan kami. Dengan begitu, pembaca Al-Quran, qari Al-Quran, akan senantiasa terhubung dengan pintu-pintu rahmat Allah. Tiap kali ia jauh dari jalannya, ia akan segera kembali kepadanya. Sebab, selama Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pintu-pintu rahmat itu tidak akan pernah tertutup. Nah, ini hikmahnya. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita tahu bahwa Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah kata yang sama, berasal dari kata yang sama dengan rahim ibu. Jadi kita membayangkan bahwa ya kita ini berada dalam rahim kehidupan gitu kan, dalam rahimnya Allah gitu loh. Penuh dengan kasih sayang Allah, ya kan. Allah jamin semua kebutuhan kita, rezeki kita kayak gitu. Nah, setiap kita membaca Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, setiap kita mau makan atau mau pergi kemana kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itulah apa ya, seakan-akan kita ada koneksi gitu loh dengan rahmat-rahmat Allah. Gitu. Mungkin ibaratnya kayak apa sih yang di udel tuh pusarnya itu kan. Nah, itu ada koneksinya gitu. Nah, ini itu yang pertama, part pertama. Sekarang kita bahas part kedua. Kenapa sih lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim itu diulang lagi di ayat yang ketiga? Padahal udah disebutin tuh di ayat yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya setelah saya nyari-nyari dari berbagai sumber, ada tiga lah, bisa disimpulkan ada tiga sebab. Yang pertama, dalam basmalah, Allah memfokuskan pada mun'im, pemberi nikmat, yaitu Allah. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ini difokuskan kepada lafaz Allah, kepada Allah yang memberikan nikmat. Sedangkan dalam Al-Fatihah, Allah memfokuskan pada mun'am, orang yang diberi nikmat. Karena Ar-Rahman Ar-Rahim ini
datang setelah lafadz al-alamin. Al-alamin artinya ya semua sesuatu selain Allah, manusia, jin, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Alien juga mungkin ya. Nah itu. Jadi eh, pendapat yang pertama adalah biar eh, kita tuh sadar ya kan bahwa untuk kita Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah itu untuk kita gitu loh. Jadi selain bahwa ya kita sadar bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah ingetin lagi di apa namanya di Al-Fatihah ayat kedua, ayat ketiga ini bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah itu untuk kita, untuk al-alamin, untuk semuanya gitu kan. Kalau kata salah satu syekh itu ya jema'uhum ya kan untuk apa namanya itu tuh menaungi semua makhluk yang ada di dunia ini gitu. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah untuk takkid atau penguatan bahwa Allah tuh bener-bener ngasihin kita kayak sungguh gitu. Itu kan suatu lafaz takkid ya, taukid gitu kan, penguatan. Sungguh Allah tuh benar-benar mengasihi kita gitu. Sampai diulang 2 kali loh gitu loh. Segitu apa ya? Segitu penekanannya gitu dari Allah. Kemudian pendapat yang ketiga adalah biar yang baca Quran, terutama orang Arab ya kan, pada waktu turunnya Al-Quran, itu nggak salah memahami makna Rob. Pernah kita bahas di pekan sebelumnya tentang ayat kedua surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rob ini ya kan, terutama dulu sebelum turunnya Islam, itu dipakai untuk kata Tuhan, untuk kata eh, apa ya murabi ya kan, orang yang apa namanya mendidik dan lain sebagainya. Banyaklah arti dari lafaz Rob ya kan. Dalam tradisi Arab, Rob itu bisa bermakna tuan ya kan. Yang mana eh, tuan ini kan ada yang lembut ya kan, tapi banyak juga yang kasar, keras kepada hamba sayanya kan. Apalagi ya budak gitu kan. Kalau sekarang kan pembantu ya kan. Jadi ada hak asasi manusia ya kan. Kalau dulu budak nggak ada yang peduli sama hak asasi mereka gitu kan. Nggak ada tuh dulu, HAM itu belum ada ya kan. Jadi banyak tuan-tuan yang keras tuh kepada hamba sayanya sampai ya kita tahu lah kisah Bilal bin Rabah ya kan, yang karena masuk Islam sampai dipanggang eh, di gurun gitu kan, dipecutin juga gitu kan. Nah, di sini Allah menegaskan bahwa Allah adalah Rob, Tuhan, Tuhan yang mengasihi hambanya. Bahwa Allah adalah Rob yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bukan seperti tuan-tuan yang lainnya. Bukan seperti Rob yang berarti Tuhan ya dalam Arab zaman dulu. Bukan seperti tuan-tuan yang lainnya yang kasar kepada hamba, kepada budak-budaknya gitu loh. Tapi Allah adalah Rob yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kasih sayang kepada hambanya gitu. Nah, itu pendapat yang ketiga. Kemudian, nah ini kita masuk ke faedah tambahan nih, bonus lah ya, part ketiga. Kenapa dibilang bonus? Karena ini bukan ngebahas tentang makna dari Ar-Rahman Ar-Rahim, bukan ngebahas secara balagohnya, secara retoriknya, tapi ini masih ada nyambungnya juga, gitu kan. Ya ini menarik juga untuk kita bahas ya kan. Yang pertama, eh, ini ketika saya baca beberapa kitab tafsir juga sempat nyambung ke ayat ini. Jadi sekalian aja saya tambahin di kajian kali ini. Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik. Maka bermohonlah kepadanya atau berdoalah kepada Allah dengan menyebut asmaul husna itu, ya kan? eh, Kita dianjurkan ketika kita mau berdoa, kita sebut ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Kudus, ya Dal Jalal Ikram, ya apa gitu kan. Kita sebut aja tuh Asmaul Husna. Kita mau minta rezeki, ya kita mintanya ya Fatah ya Rozak. Kita mau apa? Misalnya lagi kesusahan, kita bilang ya Rahman ya Rahim. Apapun dengan nama Allah yang mungkin sesuai dengan doa kita gitu. Kemudian diriwayatkan dari Imam Bukhari bahwa Rasulullah, nah ini sebagai penguatan dari ayat yang tadi ya. Rasulullah bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Mi'atan illa wahidan, maksudnya 99. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa, Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya, ahsaha, maka dia akan masuk surga. Ahsa ini bukan cuma menghitung kayak subhanallah, subhanallah, atau ya rahman ya rahim, yang kayak biasanya kita sebelum ngaji, misalnya di masjid itu kan baca Asmaul Husna dulu. Nggak cuma itu, karena beda ahso dengan adaha. Waman adaha itu ya artinya menghitung. Tapi ahso ini kan kalau bisa kita bilang ahso ini apa ya, statistik gitu. Kalau misalnya teman-teman yang tahu bahasa Arab, ihso itu artinya kan statistik. Jadi orang ketika ngelihat sebuah data gitu kan, sebuah data menghitung gitu kan secara statistik itu kan gak cuma gitu, oh ini satu dua tiga, tapi kan diinvestigasikan, diteliti, oh ini satu kayak gimana, apa namanya, jenis-jenisnya, ciri-cirinya, dua kayak gini. Ya teman-teman mungkin lebih paham lah ya tentang statistik, tapi intinya ahso itu bukan sekedar menghitung,
Bukan sekedar kita membaca misalnya subhanallah 33 kali, enggak, tapi kita sambil mentadaburinya gitu loh. Itu maksud dari ahsa. Dan ini dijelasin juga ya kan, yang dimaksud dengan menghitung dan menghafalnya adalah memahaminya, memahami Asmaul Husna, baik secara lafaz maupun makna gitu loh. Jadi ketika kita bukan cuma hafal nih 99 nama, bukan cuma hafal Asmaul Husna, tapi kita tahu arti-artinya. Nah, kemudian ketika kita mau minta apapun dari Allah, kita tinggal pilih tuh dari nama-nama itu. Kebayang nggak? Jadi lebih nyambung dengan doa kita. Rasulullah ngasih contoh juga ke kita, gimana cara kita berdoa memakai Asmaul Husna. Salah satu contohnya adalah ini. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qarabahu amrun qala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ditimpa oleh suatu kesulitan, beliau berdoa, wahai yang maha hidup dan yang maha berdiri, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Inilah cara Rasulullah berdoa ya kan, dengan Asmaul Husna gitu. Jadi Rasulullah langsung ngajarin gitu loh, cara kita mempraktekkan ayat tadi, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan cara kita mempraktekkan hadis tadi, yang man ahsaha dakhalal jannah. Salah satu contohnya adalah ini, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Kalau misalnya kita lagi mau berdoa, habis sholat fardu mungkin atau apapun, atau misalnya kita lagi kesulitan, kita bilang ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Dengan rahmatmu ya Allah, aku memohon pertolongan. Gitu. Kemudian contoh yang kedua adalah ini, ketika dari Anas bin Malik, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun yusalli tsumma da'a, ya kan. Ketika itu Anas bin Malik sedang duduk bersama Rasulullah, lalu ada seorang lelaki yang sedang sholat. Kemudian dia berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannanu badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, aku memohon kepadamu karena bagimu segala pujian. Tidak ada Tuhan selain Engkau yang maha pemberi karunia, pencipta langit dan bumi, tanpa contoh sebelumnya. Wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Wahai zat yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri. Jadi ada berapa tuh Asmaul Husna di doa ini, ya kan? Ya Dzal Jalal Ikram, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum, ada tiga, ya kan? Maka Nabi SAW, kemudian Nabi bersabda, ya kan? Laqad da'allaha bismihil azim. Sungguh ia, orang yang salat tadi, telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang agung. Alladzi iya du'a bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Yang apabila Allah dipanggil dengannya, Allah akan menjawab. Dan apabila Allah diminta dengannya, Allah akan memberinya. Gitu. Jadi Rasulullah sendiri yang bilang, ketika kalian berdoa dengan doa ini, ya kan, mengawali doa kita dengan doa ini, ya kan, eh, Rasulullah bilang bahwa Allah akan mengijabahnya dan memberikan apa yang dia minta. Idza du'a bihi ajab wa idza su'ila bihi ata. Kemarin saya sempat lihat postingan dari Syekh Aiman Suwaid, ya kan, salah satu pakar qiraat dunia, ya kan. Dalam salah satu majelisnya, beliau sempat ngejelasin dari cerita Nabi Sulaiman, ya kan. Yang mana ya di ceritanya itu kan, di surat An-Naml itu, waktu Nabi Sulaiman pengen mindahin singgasana Ratu Balkis, ada jin yang bilang, saya bisa memindahkan kursi ini sebelum engkau berdiri dari tempatmu, ya kan. Kemudian ada orang yang mempunyai ilmu agama, qala ladzi indahu ilmu minal kitab ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Saya bisa mendatangkan singgasana Ratu Balkis sebelum engkau mengedipkan mata, ya kan. Nah, dari salah satu mufasir ada yang bilang bahwa orang manusia ini, manusia yang mempunyai ilmu tentang kitab ini, tentang agama ini, berdoa dengan ini, dengan doa Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa ant al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Itu kata Dr. Aiman Suwaid, karena dengan doa ini, ya kan, ketika Allah dimintai maka Allah akan memberinya, ya kan, akan memberinya dan akan mengijabah doanya. Ada yang bilang gitu, ada yang menafsirkan bahwa di cerita Nabi Sulaiman ini, orang yang memindahkan singgasana Balkis memindahkannya dengan doa ini, meminta ke Allah dengan doa ini. Makanya langsung langsung datang kan, ya kan, dalam sekejap gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu mungkin sekian, semoga bisa diambil hikmahnya ya. Jadi tadi yang part pertama ada asal kata rohmah, ya kan, asal kata Rahman dan Rahim itu berasal dari asal kata yang sama dengan rahim ibu. Kemudian yang part kedua, kenapa diulang lagi Ar-Rahman Ar-Rahim? Ya untuk menegaskan bahwa Rahman dan Rahimnya Allah itu untuk kita, untuk manusia gitu. Dan ya untuk menegaskan bahwa Allah benar-benar
sayang kepada kita. Kemudian part yang ketiga, tadi kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah dengan Asmaul Husna. Salah satunya adalah Ya Rahman dan Ya Rahim. Kemudian Rasulullah juga mencontohkan dengan Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali Ikram, dan doa-doa yang lainnya. Sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita mungkin bisa diskusi di Zoom kali ini. And thank you and free Palestine. Tuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah Kang. Materi hari ini menurut saya luar biasa, ilmu baru banget ya, terkait dengan Ar-Rahman Ar-Rahim yang lebih luas ya dibandingkan dengan 2 pekan yang lalu gitu. Wah ini materi baru banget dan wawasannya menurut saya sangat luas gitu. Nah baik, kita menyapa untuk para hadirin. Ayah Bunda atau Akang Teteh, boleh untuk kita berdiskusi ya, untuk bertanya talk show juga. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh untuk um, angkat tangannya gitu ya, di chat juga bisa, nanti saya bacakan. Kalau angkat tangan untuk interaktif juga bisa, atau misalnya di grup WhatsApp juga bisa, tidak masalah. Nah, sambil menunggu buat pertanyaan, kita coba diskusi dulu ya Kang ya. Bismillah. Terkait dengan tadi Kang, ada satu pernyataan gitu ya, kalau misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu, khususnya bagian Ar-Rahim gitu ya. Sangat merujuk pada ibu gitu, karena perempuan gitu punya rahim kayak gitu. Nah Kang, bagaimana nih sikap kita gitu ya sebagai mungkin teman gitu ya, atau mungkin kita yang mengalami Kang, ketika punya nih misalnya orang tua yang bahasanya mungkin broken home gitu ya, mungkin tidak punya tidak mendapatkan kasih sayang yang seutuhnya gitu. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi bahwa di situ tetap ada Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya dari Allah gitu, Kang? Mhm. Sangat culture pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat culture. Culture banget. Ya lagi, ya lagi. Ya lagi, ya lagi. Menarik pertanyaannya sih, dan cukup sulit juga sebenarnya jawabannya. Karena eh ini kita harus ngambil dari sudut pandang orang-orang yang mungkin broken home, ya kan? Gimana cara mereka memandang kasih sayang seorang eh, ibu, ya kan? Mereka mungkin gak dapat kasih sayang dari seorang ibu, ya kan? Makanya broken home gitu loh. Terus gimana cara mereka memaknai Rahman dan Rahimnya Allah gitu. Menarik banget ya. Mungkin dari teman-teman yang lain juga ada yang bisa ngebantu jawab gitu kan. Kita diskusi aja di sini. Cuman eh, ya kalau menurut saya pastinya mereka ini selama kehidupan ada suatu masa di mana apa ya, mereka ini merasakan, tapi mungkin secara nggak langsung gitu loh, merasakan mungkin kasih sayang ibu dari cerita orang lain, atau mungkin dia merasakan kasih sayang orang lain, ya kan, yang mana eh, misalnya dia dapat bantuan, dapat kasih sayang dari seorang ibu, ya kan, yang mana itu bukan ibu kandungnya gitu loh. Ada mungkin ibu yang adopsinya, atau mungkin ada dari ibu-ibu apa panti asuhan, ya kan, ibu panti asuhan atau siapapun itulah, atau mungkin dari bapak-bapak pun yang gak punya rahim juga oke gitulah. Pasti ada suatu masa di mana dia benar merasakan eh, kasih sayang dari seorang manusia. Itu dulu pertama, kita bahas itu dulu. Pasti dia akan ada suatu masa dia merasakan kasih sayang dari seorang manusia, ya kan. Ada orang yang ngebantu dia, misalnya ngasih makan, ya kan, bahkan kita ngelihat orang-orang yang di jalanan pun, walaupun ya apa ya, yang ngamen kayak gitu kan udah dilarang ya sebenarnya. Maksudnya udah dilarang untuk kita ngasih gitu kan. Tapi tetap aja ada yang ngasih, ya kan. Tetap aja ada apa ya, orang-orang yang minta-minta kayak gitu, yang pengemis, tetap aja ada yang dapet ya kan. Adalah pasti suatu masa gitu dia mendapatkan rasa kasih sayang itu dari sesama manusia, ya kan, entah dikasih uang atau dikasih makanan atau dikasih bantuan atau apapun, ya kan, pasti. Dan disitulah mungkin dia bisa masuk gitu kan, cara memahami makna kasih sayang Allah gitu loh, bahwa manusia ini nggak serta-merta ngasih sesuatu ke kita, tapi ada Allah yang menggerakkan hati orang itu. Kayak gitu. Mungkin caranya pakai cara yang lain gitu, kayak belok dulu, nggak langsung dari rahim ibu gitu. Atau mungkin dari rahim, dalam tanda kutip rahim, bukan rahim kandungnya gitu. Jadi dari para ibu lain atau dari orang tua lain yang bukan ibu, bukan orang tua secara biologis, tapi tetap membantu dia. Kayak gitu. Jadi banyak cara sih untuk kita bisa tafakur gitu kan, tafakur tentang kasih sayangnya Allah ya dengan cara kita melihat kasih sayangnya manusia. Ya kalau kata dosen saya, ketika kita melihat orang sabar, ya kan, kita ngelihat misal pemimpin atau bos atau orang teman kita lah yang sabar, sabar banget.
Kayak ketika kita ngedenger nama dia tuh, kita langsung bilang, "Wah, gila sih, dia sabar banget sih. Dia udah kayak gini," gitu kan. Misalnya dia fans, apa ini, Persib, Persib habis kalah ya, Persib habis kalah nih 2-1 sama Persijap. Oh, dia nih fans Persib, tapi sabar banget nih, gitu. Dia sabar banget gitu, nggak apa namanya, nggak marah-marah, nggak apa gitu, sabar aja Persib kalah. Itu tuh cuma secuil dari rasa sabarnya Allah, kayak gitu. Jadi apa sifat manusia itu hanya secuil dari sifatnya Allah, gitu. Mungkin ya tadi gitu, walaupun mereka broken home, pasti ada suatu masa gitu kan mereka mendapatkan kasih sayang entah dari temennya, dari orang lain, kayak gitu. Disitulah cara mereka memahami kasih sayang Allah. Mungkin itu ya. Ada tambahan mungkin dari Kang Apri gitu loh. Betul sih Ada Kang, aku teman yang setuju lain. dengan yang disampaikan. Ya boleh rekan-rekan boleh disampaikan ya untuk pertanyaannya. Nah, tanggapannya mungkin ini Kang. Betul sekali Kang, kalau misalnya pasti ada kasih sayang dari orang tua walaupun bagaimana bentuknya orang tua. Karena sampai Hmm. kita lahir ke dunia berarti kan 9 bulan 10 hari itu utuh gitu kan ya. Iya ya. Bener bener banget sih. Iya juga ya. Iya, Kalau bener. misalnya misalnya orang tua kita sebel banget mungkin mungkin Hmm. nauzubillah ya kita entah disakiti gitu sejak belum lahir gitu atau mungkin digugurkan Iya. nauzubillah ya Kang ya. Berarti Hmm. memang kasih sayang Allah seutuhnya. Alhamdulillah. Thank you Kang. Iya. Berikutnya nih Kang, kita ada pertanyaan dari salah satu pemirsa kita, Ibu Erni Aniswati. Beliau Oke. bertanya tentang makna rahim dan rahman. Sebutan yang tepat untuk silaturahim atau silaturahmi Kang ketika kita berkumpul di beberapa kajian atau yang lainnya gitu Kang. Yang suka kadang-kadang suka keliru gitu ya silaturahim atau Iya. silaturahmi gitu. Nah, itu penggunaannya seperti apa Kang? Oke, bener. Oke. Menarik. Karena kan emang rohim yang bermakna tali kekerabatan ini apa ya berasal dari kata yang sama juga dengan rahim ibu, dengan rahman, rohim dan rahmat, ya kan. Terus gimana apa ya apa yang benar gitu loh silaturahmi atau silaturahim. Kalau kita ini tergantung nih kita ngebahasnya dari sisi bahasa Arab atau bahasa Indonesia, ya kan. Maksudnya bahasa Indonesia yang baku gitu kan. Kalau kita ngebahas dari segi bahasa Arab, yang benar adalah silaturahim, ya kan. Karena eh, yang sempat tadi kita bahas ya kan banyak bahwa disebutkan itu ar-rahim bukan ar-rahmi kayak gitu. Jadi kalau kita ngomongnya dalam bahasa Arab ya kan misalnya teman-teman atau Ibu Erni ini jago bahasa Arab ya kan lagi ngomong sama orang Arab nih ya kan urid an asilur rahim. Urid an asilur rahim. Aku ingin menyambung tali silaturahim gitu kan. Nyebutnya silaturahim. Tapi ya kan saya kan termasuk apa ya termasuk yang sering mantau KBBI juga ya kan tiap mau nulis di Medium ya kan yang sempat saya liatin sebelumnya kalau mau nulis bahkan mau nulis caption di Instagram di Instastory pun kadang saya lihat kata yang bakunya dari KBBI ya kan nah untuk silaturahim sendiri ya kan kata yang baku dari KBBI adalah silaturahmi bukan silaturahim gitu. Jadi dua-duanya sama-sama benar sebenarnya. Karena kalau silaturahim itu secara bahasa Arab ya kan, maksudnya kata yang kita serap ya kan. Sedangkan serapan di Indonesianya ini jadi silaturahmi. Saya juga nggak tahu ya. Ini KBBI, maksudnya emang ada ahli bahasa Arab kah orang-orang KBBI gitu kan? Tapi kalau mereka udah menentukannya bahwa silaturahmi adalah bentuk yang baku dari kalimat ini gitu. Ini disebutin juga nih di KBBI nih. Ini langsung lihat juga. Silaturahim adalah bentuk tidak baku dari silaturahmi gitu. Jadi tergantung kita mau bahas dari segi apa. Kalau dari segi bahasa Arab, ya kan ketika kita ngomong pakai bahasa Arab, kita nyebutnya silaturahim. Tapi ketika kita ngomong pakai bahasa Indonesia, dalam konteks bahasa Indonesia kita nyebutnya silaturahmi. Dalam surat menyurat, dalam buku misalnya kan yang formal atau gimana, kita nyebutnya silaturahmi. Artinya sama-sama benar sebenarnya. Menyambung tali kasih antara kerabat gitu. Nggak ada yang salah kok. Gitu. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan terjawab ya Ibu Erni. Menurut saya juga sudah sependapat sih Kang. Maksudnya Iya, sesuai gitu dengan sepemahaman saya. Kang, izin iya. bertanya Kang. Kalau misalnya nih sama guru, nah itu dapat pahala silaturahmi gak nih Kang? Sama guru gitu. Atau orang yang Hmm, kita belajar bersamanya gitu. Untuk berkunjung misalnya. hmm. Pastinya dapat. Ya kan karena guru juga termasuk apa ya? Termasuk ya orang deket kita lah ya kan. Yang perlu kita tetap sambung silaturahminya. Terlebih lagi ya kan ketika kita bertemu guru kita ya kan itu kita kan dapat pahala tambahan yang mana ada dalam salah satu hadis yang artinya kurang lebih ketika kita melihat eh, wajah orang soleh itu kita mendapat keutamaan karena ketika kita melihat wajah orang soleh itu kan biasanya kita jadi ingat Allah
ya kan? Iya, contohnya gini lah, kita ngelihat teman kita yang wibu banget gitu loh, yang wibu suka anime gitu kan. Setiap kita ketemu dia, kita ngeliat muka dia, pasti kita keinget Luffy, Iya. kita keinget One Piece, Naruto, ya kan? Nah gitu, kita ngelihat orang soleh, karena dia selalu apa ya, selalu mungkin mencontohkan nilai-nilai Quran, nilai Islam kayak sabar, terus dia santai, nggak yang gampang ke-trigger, nggak gampang marah-marah gitu kan. Kita ngeliat wajah dia, orang soleh, apalagi guru kita yang kita hormatin ya kan, kita langsung ingat Allah, kita langsung ingat apa yang guru kita ajarkan, ya kan. Itu ada pahala tambahan, ada hikmah tambahan gitu ketika kita bersilaturahmi dengan guru kita kayak gitu. Itu bisa termasuk juga silaturahmi. Siap Kang. Alhamdulillah aman berarti. Kalau misalnya ini Kang punya gebetan gitu, terus main ke sana termasuk gak sih itu buat silaturahmi atau silaturahim Kang? Wah, kalau Modus itu, modus. ya, kalau itu lebih banyak madorotnya ya, lebih banyak dosanya daripada silaturahmi ya. Itu apa, mungkin mungkin termasuk dari talbis iblis ya kan. Talbis iblis tuh, tahu Iya ya, tahu kan Kang bisikan Apri ya, talbis bisikan. iblis, Ya, bisikan iblis gitu. Jadi iblis tuh seakan-akan memperindah, udah nih nggak apa-apa ketemu dia aja, silaturahmi kok gitu, padahal ya nggak juga gitu kan. Ketika ada dalil yang melarang hal itu, ya kan, ya kita nggak bisa tuh pakai apa namanya, pakai alasan-alasan ini silaturahmi kok, ini apa kok bisa, karena emang nggak boleh ya kan kalau kayak gitu. nggak valid berarti Kang ya. Nggak valid, nggak Apa valid namanya? kalau pakai silaturahmi itu. em, Tidak mengundang pahala justru ada kecenderungan buat berdosa ya berarti gitu ya Kang. Iya, iya Oke. bener, teman-teman lebih paham lah tentang itu. Ya Hmm, biasa Kang, anak muda mah selalu ada itu Kang ujiannya. iya pasti, Modus-modusan. pasti ya Kak. Baik. Kalau misalnya nih Kang, kita tuh punya teman Kang, teman nongkrong gitu Kang. Jadi memang Hmm. selama pembahasan itu nggak selamanya tentang kebaikan ya. Kadang kita ngomongin yang lain gitu kan. Nah kita mau silaturahmi gitu. Nah itu aman atau bagaimana Kang? Teman yang nggak selamanya tentang ngomongin tentang agama gitu. Misalnya ngomongin yang lain, Nah, entah bisnis dan seterusnya. nah, aman banget sih, nggak harus kita selalu bahas agama ya kan, karena ya uh, kita kan di surat apa itu, lupa lagi itu yang Allah tuh bilang wala tansa nasibaka minad dunya, kalian nggak apa-apa fokus ibadah akhirat, tapi jangan lupa dengan bagian kalian, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagian kalian di dunia. Maksudnya ketika kita fokus ibadah, kita juga tetap harus bekerja, kita juga harus tetap apa ya, eh, tetap memperhatikan kehidupan dunia kita kayak gitu. Jangan misalnya seperti beberapa orang yang istilahnya, ya ini nggak salah juga ya, beberapa wali gitu kan, maksudnya yang bertapa di gunung kayak gitu kan, atau ada beberapa orang tuh yang bilang ketika ada orang gila, oh ini wali majdub gitu, wali yang gila gitu loh dia, ya gitulah. Mungkin teman-teman pernah dengar mungkin ya, ada orang gila terus disebut wali ya kan, mungkin nggak salah juga gitu loh dia disebut sebagai wali. Cuman kita sebagai orang yang mungkin dianugerahi oleh Allah pemahaman yang lebih luas, lebih dalam kayak gitu kan, ya kita memahaminya bahwa kita fokus ke akhirat juga nggak apa-apa, tapi kita jangan melupakan dunia kita gitu. Jadi di tongkrongan juga kita nggak harus selalu bahas agama, kita bahas dunia. Misalnya mau lagi bahas bisnis gitu kan sama temen, lagi bahas politik, Seru politik gitu tuh. kan, bahas apapun tentang konspirasi Hitler mati di Garut gitu kan, itu pun nggak apa-apa gitu, itu Iya, iya. termasuk bagian dari silaturahmi juga gitu. Baik. Aman ya Kang, berarti pembahasannya dibebaskan ya Kang ya, asal Aman. tidak melanggar seperti ngomongin orang dan seterusnya begitu ya Kang ya. Iya, iya benar. Siap, baik. Akang, sekarang sudah jam 20.50. Para pemirsa juga kalau ada pertanyaan boleh disampaikan ya. Ada 5 menit terakhir sebelum kita tutup. Nah, paling ini Kang, tadi kalau misalnya tentang yang orang tua, tentang ibu sebenarnya pengen lebih panjang sih Kang pembahasannya gitu. Karena Hmm. sedikit banyak saya juga punya teman-teman yang apa namanya nggak dapet gitu kasih sayang ayah ibu, terutama adik-adik kelas saya gitu. Akhirnya mereka deket sama saya gitu. Tapi mungkin nggak Hmm. di sini ya Kang ya. Mudah-mudahan di next pertemuan kita bisa bahas lebih dalam. Oke, Oke, Kang, oke, menarik itu. kita Oke. ada di sesi terakhir nih, Kang. Paling karena belum ada yang bertanya lagi, kita bisa cukupkan dengan berdoa, Kang. Kita doa bersama, dipimpin sama Kang, nanti kita aminkan Hmm. bareng-bareng dari sini. Oke. Sebelum berdoa, mari kita membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيرا منها يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل دعانا يا الله بسر الفاتحة. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thank you Kang Kutub, hari ini luar biasa. Baik, rekan-rekan, Bapak Ibu hadirin sekalian. Nah, di sini sudah ada absen ya di kolom komentar yang sudah disiapkan oleh panitia penyelenggara. Mohon kesediaannya untuk mengisi kurang lebih beberapa menit saja. Sekarang kita sudah ada di sesi terakhir. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa sekali kajian malam ini ya. Dengan memahami materinya yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan setiap amal yang bisa kita kerjakan, kita bisa kerjakan semaksimal mungkin. Terutama tadi tentang bagaimana kita lebih menyayangi orang tua kita gitu, khususnya ibu gitu ya tadi ada. Nah, insya Allah kita nggak hanya bisa mendengarkan dan mendapatkan pemahaman kognitif, tapi juga bisa merasakan gitu getaran rasa syukur yang akan memicu semangat kita untuk terus bisa menggali, merenungi, dan mengamalkan setiap firman Allah. Nah, sebelum kita mengakhiri, Bapak Ibu sekalian, di sesi yang penuh berkah ini, untuk mengabadikan momen kebersamaan kita, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk berfoto bersama. Ya, mungkin 1 menit saja. Mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya masing-masing. Mari kita tebarkan senyum terbaiknya kita. Oke. Siapa ini baru ada Akang satu. Insya Allah. Ya, nanti Bapak Ibu insya Allah untuk kajian berikutnya itu akan diumumkan via grup. Nanti kalau misalnya secara rutin, insya Allah setiap minggu. Nanti kalau misalnya ada sesuatu gitu, nanti kita akan sampaikan di grup. Apakah hari Minggu ini ada kajian atau libur ditunda, nanti akan disampaikan. Oke, kita ambil foto terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustadz Khotob itu semuanya bisa diterima semaksimal mungkin. Dan juga tak lupa kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Rumah Quran Baitus Sholihin sebagai penyelenggara utama agenda ngaji makna ini. Serta kepada Lembaga Ziswaf Amal Madani Indonesia atas dukungan penuhnya. Dan yang paling utama tentu ucapan terima kasih dan jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Muhammad Khotob Sofan Sholihin atas ilmu dan bimbingannya yang sangat berharga pada malam ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan bagi Ustadz sekalian. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Mari kita tutup majelis ilmu kita ini dengan memohon ampun kepada Allah dan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmu yang kita dapatkan malam ini menjadi bekal yang bermanfaat dan memotivasi kita untuk terus menyelami makna-makna Al-Quran. Jangan lewatkan kajian ngaji makna berikutnya. Informasi mengenai jadwal dan juga tema selanjutnya akan disampaikan melalui grup WhatsApp Ngaji Makna.
Saya Aprianto Wijaya izin pamit undur diri terlebih dahulu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa insya Allah di ngaji makna berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Thank semuanya. you Sampai jumpa semuanya. Pak Ustadz dan Akang Khotom. Betul. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren, keren. Thank you Bunda.